boneka aku jadi rusak nih gara-gara adikku. Kenapa nih Vio? Nih kak, boneka kesayanganku dirusakin sama adikku. Rambutnya digunting-gunting, jadi jelek kan? Iya sih. Nah, adik-adik, ada yang pernah ngalamin yang seperti Vio alami enggak? Barang kesayangannya dirusak. Nah, pasti kesel ya. Kakak juga pasti kesel. Tapi daripada kita memikirkan kekesalan kita yang gak mungkin kembalikan barang kita yang jadi lebih baik, mending kita berpikir kita menahan diri supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ya? Sepertinya Vio sudah gak marah-marah lagi nih. Iya dong kak, Nah, udah bisa bersuka cita kan? bisa dong. Oke, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya boleh dong ditaruh bonekanya dulu. Oke kak. Oke, kita sapa teman-teman ya. Shalom teman-teman. Jumpa lagi di Ibadah Rocky bersama Kak Elda, Fiona. Dan Kalina. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah dong. Oke, semua sudah mandi pasti ya. Sudah. Ayo kita mau sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri, gak boleh ngantuk, gak boleh main-main ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Shalom teman-teman, sekarang kita akan beribadah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hal yang baru. Sekarang kami mau beribadah, Tuhan tolong berkati kami biar bisa konsentrasi pas beribadah. Juga tolong berkati kakak-kakak yang mengajar biar bisa, yang mengajar anak-anak biar bisa konsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, bangkit diri semua dong, bangkit berdiri, ayo. Semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Oke, puji Tuhan. Kita belum stop buat puji Tuhannya Kak, masih Iya. lanjut lagi. Mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau lagu T-A-A-T. Apa itu ya? Apa Vio? Bisa nggak TAAT itu bacanya Bisa apa? dong kak. Apa bacanya? Taat. Yes. Oke. Kita mau taat. Taat sama siapa Kak? Taat sama mama papa di rumah, taat pada Tuhan Yesus, taat pada orang-orang yang lebih tua dari kita. Si Oke. TAAT taat. TAAT taat. Ku mau taat bagi Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara papa mama. Turutin nasihat mereka berdua. TAAT taat. TAAT
Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turutin nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Ya. Puji nama Tuhan, kita tepuk tangan yang semangat yuk. Yeay, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus ku panggil, Yesus ku puja. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita katakan lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Haleluya. Adik-adik, kita sembah Tuhan, kita puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tinggikan namamu. Pimpin kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang terbuka untuk bisa memahami, mengerti firman-Mu hari ini yang menjadikan berkat buat kami sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan menyenangkan hati-Mu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik kasih yang di sini dan juga adik-adik yang di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik dimanapun kalian berada, hari ini Kak Asi akan bercerita tentang kasih Allah menegur dan mengasihi. Apa itu Kak? Gimana caranya? Kasih, menegur, dan mengasihi. Oke, supaya kalian semakin memahami apa yang akan Kak Asi sharingkan, Kak Asi akan memulai dengan sebuah cerita. Yaitu kisah nyata seorang anak kecil yang bernama Selin. Selin ini baru kelas 5, jadi mungkin ada yang seusia dengan kalian di rumah ya. Nah adik-adik, Selin ini rajin ke sekolah minggu, rajin juga komsel anak. Lalu Selin punya tetangga baru, namanya Clara dan Rara. Jadi mereka kakak adik. Setelah berkenalan, mereka ternyata cocok, lalu mereka bermain bersama. Mereka bermain bersama, naik sepeda bersama dengan sukacita. Kemudian Clara dan Rara adiknya suka bermain juga ke rumahnya Selin.
Terus apa yang terjadi Kak Asti? Di awal-awal adik-adik, mereka itu sukacita sekali. Seperti sudah menjadi sahabat. Tapi masuk ke bulan kedua, bulan ketiga, saling melihat sesuatu yang tidak nyaman. Apa yang dilakukan oleh Clara dan Rara adiknya. Lalu Shelly melakukan suatu hal yang mengalah gitu. Ah udahlah diam aja, nggak apa-apa, dia simpen dalam hati. Siapa tahu besok mereka berubah. Apa sih yang mereka lakukan? Nah, Shelly belum mau cerita adik-adik. Kemudian lama-lama semua yang tidak menyenangkan buat Shelly disimpan di hati dan menjadi bukit, lalu menjadi sebuah kebencian. Pada saat Shelly benci kepada Clara dan Rara, Shelly melakukan suatu hal yang wow. Dia nggak mau temenan lagi sama Clara dan Rara. Waduh, apa sih yang sebenarnya dilakukan sama dua bersaudara ini adik-adik? Setelah ditanya, ternyata dua kakak beradik ini kalau bermain keluar aslinya. Suka marah, suka bentak-bentak, egois, mau menang sendiri. Dan Shelly nggak suka. Karena di sekolah minggu nggak diajarin seperti itu. Nah, suatu hari Shelly ke sekolah minggu untuk beribadah seperti biasanya, bertemu sama teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu. Lalu di sekolah minggu, Shelly mendengar kisah tentang Yunus, Nabi Yunus yang diutus Tuhan ke kota Niniwe. Shelly menyimak dengan sangat serius. Dikisahkan, kisahnya ada di Yunus 3 ayat 4 adik-adik. Di mana Nabi Yunus diutus sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Dan memberikan pesan Tuhan, yaitu selama 40 hari dari Yunus berbicara, kota Niniwe akan dihukum Tuhan, akan dilenyapkan. Hah? Selesai Nabi Yunus berkata demikian, menyampaikan pesan Tuhan kepada penduduk Niniwe. Raja Niniwe dan seluruh penduduk kota Niniwe itu kaget adik-adik. Hah? Kami mau dibinasakan sama Tuhan. Wah, adik-adik, sebelum Kak Asih lanjutkan, apa sebenarnya yang terjadi dengan kota Niniwe ini? Alkitab berkata bahwa penduduk kota Niniwe yang dulunya hidup takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, hidup saling mengasihi. Setelah diberkati Tuhan, ternyata mereka melupakan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berani, tidak takut sama Tuhan pokoknya. Malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas mengasihi orang, sukanya berantem. Apalagi Kasti? Mencuri, bertengkar. Aduh, masalah kecil jadi bertengkar. Seharusnya saling mengasihi, saling mengalah, bertengkar. Kemudian apa lagi? Banyak sekali adik-adik. Nah, Tuhan yang menciptakan penduduk kota Niniwe itu jadi sedih. Loh, ciptaanku yang sudah kuciptakan dengan indah, kenapa jadi rusak begini? Hati Tuhan sedih. Tuhan tunggu perubahan dari penduduk kota Niniwe. Tidak ada yang berubah. Hari demi hari Tuhan Yesus masih sabar adik-adik menunggu. Tetap tidak ada yang berubah. Lama-lama Tuhan marah adik-adik. Karena dia marah, makanya dia mengutus Nabi Yunus ke kota Niniwe. Nah, jadi itu alasan kenapa penduduk kota Niniwe akan dilenyapkan oleh Tuhan. Adik-adik, raja kota Niniwe ya, kaget kan Kak Asih bilang, lalu apa yang dilakukan? Apakah dia marah? Enggak adik-adik. Raja kota Niniwe langsung membuka jubah kebesarannya. Kemudian dia mengajak seluruh penduduk kota Niniwe untuk minta ampun sama Tuhan. Raja sadar dengan kesalahannya dan kesalahan rakyat yang dia pimpin.
Dia mengajak semua penduduknya untuk sujud berdoa, berseru kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, berpuasa sampai hati Tuhan tersentuh, sampai Tuhan memberikan belas kasihan dan Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Bahkan binatang peliharaan mereka, entah itu kucing, anjing, sapi, babi, ayam, itu pun kata raja tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dikasih minum. Jadi yang berpuasa bukan cuma raja dan penduduknya, tapi binatang-binatang juga adik-adik. Wah, luar biasa ya, penyesalannya itu sangat luar biasa. Kemudian mereka berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa. Dan Tuhan melihat hal itu, lalu hatinya yang tadi sedih, kecewa, marah, jadi luluh adik-adik. Kembali Tuhan mengasihi kota, penduduk, raja, kota Niniwe. Akhirnya Tuhan gak jadi adik-adik membinasakan mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memberkati. Lalu adik-adik, hari itu Selin yang duduk di ibadah sekolah minggu itu kaget. Roh Kudus menjamah dia dan ya dia bilang, Tuhan ampuni Selin karena Selin sudah benci sama Clara dan Rara. Selin mau seperti Tuhan, mengampuni dan mengasihi mereka. Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, tidak sadar karena tidak ada pernah yang memberitahu. Selin janji Tuhan, Selin akan datang kepada mereka dan kasih tahu kenapa Selin tidak mau bermain. Selin juga akan jujur, Selin mau bilang Selin dulu benci. Tapi karena Tuhan Yesus ajarkan untuk mengasihi, Selin tidak lagi benci mereka. Nah adik-adik, pulang dari ibadah itu, Selin melakukan apa yang menjadi janjinya dia hari itu kepada Tuhan. Bukan suatu hal yang mudah adik-adik untuk mengakui bahwa Selin pernah benci dan tidak mau. Bukan suatu hal yang mudah, tapi Selin mau. Karena Selin tahu pada saat dia mau melangkah, Tuhan yang mampukan dia. Dan dia tahu pada saat itu Tuhan memberikan dia kekuatan dan dia menjadi berkat buat temannya. Jadi itulah kisah nyata dan kisah dari firman Tuhan tentang kasih Allah menegur dan mengasihi. Nah adik-adik, mungkin dalam kehidupan kalian, mari kita sama-sama cross check diri sendiri, Kak Asi juga cross check, adik-adik juga di rumah bisa cross check diri sendiri. Apakah ada orang-orang di sekitar kalian yang kalian gak sukai, lama-lama kalian benci? Mari, kalau Selin bisa, adik-adik juga pasti bisa. Terus Kak Asi gimana? Jangan ditanya, Kak Asi sudah sering melakukannya. Kak Asi kalau sudah ketemu sama orang yang menyebalkan, terus gak berubah-berubah adik-adik. Dulu juga Kak Asi sama kayak Selin. Simpen, lama-lama benci terus gak mau temenan. Ini beneran Kak Asi lakukan. Kak Asi ditegur Tuhan dan Kak Asi selalu berdoa seperti ini. Tuhan ampuni saya karena masih benci sama orang itu. Berikan saya kasih-Mu Tuhan. Untuk saya boleh mengampuni dia. Saya mengasihi dia. Saya mau berteman dengan orang itu. Supaya saya menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Supaya saya menikmati kasih Tuhan. Kasih selalu gitu. 1 hari, 2 hari enggak. Berhari-hari dulu adik-adik. Sampai suatu hari tepat pada waktunya Tuhan. Kasih bisa mengasihi dengan tulus dan orang itu juga berubah. Nah oke. Sekarang Kasih tunggu ya kesaksian kalian di gereja kalian masing-masing. Di komsel kalian masing-masing. Kalian melakukan seperti yang Selin lakukan. Pasti jadi berkat. Kasih percaya kalian mampu. Terus Kasih, masa sih Tuhan dari benci bisa jadi mengasihi? Dari Tuhan merencanakan mau membinasakan orang-orang di kota Niniwe bisa jadi mengasihi? Bisa, ada ayatnya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama ya.
Adik-adik yang punya Alkitab boleh buka di Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10. Oke. Yang tidak ada Alkitab, HP-nya dipakai buat melihat YouTube ibadah ini, boleh lihat di slide ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Jadi tuh Allah menyesal terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Oke, kita baca ulang lagi ya. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan Allah pun tidak jadi melakukan. Amin. Jadi adik-adik, mari kita kasih dan adik-adik tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Menegur dan mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai supaya kita tetap menjadi berkat. Kalau Selin bisa, adik-adik pasti bisa. Katakan pada diri kalian sendiri, saya pasti bisa. Pakai bahasa kerennya ya, I know I can. Keren ya, I know I can. Supaya kita semangat, kakak undang adik-adik di rumah yang duduk bangkit berdiri dong. Ayo berdiri. Kasih nggak ada di sini, tapi Tuhan lihat. Nah, kalau sudah berdiri, kita katakan I know I can 3 kali bersama-sama. Tunggu kasih aba-aba ya. Oke, sudah ready semuanya? Are you ready? Yes, ready. 1, 2, 3. I know I can. I know I can. I know I can. Mantap. Oke adik-adik, kakak percaya kalian bisa menjadi berkat. Bisa mengasihi orang yang kalian tidak sukai. Bahkan bisa menjadi sahabat kalian. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kak Asti berdoa, harapan Kak Asti boleh menjadi berkat buat kalian. Sebelum akhirinya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita ambil sikap doa. Ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas firman-Mu. Kami percaya dengan kemampuan kami tidak sanggup. Tapi pada saat kami mengatakan, kami mau Tuhan menegur orang yang salah, yang tidak sadar dia salah, dan mengasihi mereka yang melukai kami. Kami percaya Tuhan yang mampukan. Karena Tuhan mau kami seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami anak-anak terang-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini tidak ada ayat hafalan. Teriak senang huri. Enggak. Firman-Nya cukup buat kalian renungkan dan lakukan. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari adik-adik di rumah, kita semua bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat rohani yang Kau berikan. Kami memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada di rumah masing-masing dengan berkat, kekuatan, kesehatan, hikmat, joy yang daripada Engkau. Kami percaya kehidupan mereka di tangan-Mu. Masa depan yang cerah sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati mereka. Haleluya. Amin. God bless you. See you next week. Nah, adik-adik pasti udah dengar kan firman Tuhan hari ini. Apa nih kesimpulannya? Ada yang tahu nggak? Kakak tahu? Tahu Tahu kan kakak dong. tadi dengerin dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya adik-adik, kita semua harus mau mengambil keputusan untuk mengampuni dan tidak hanya mengampuni tapi juga mengasihi
teman-teman kita, adik kita, atau kakak kita kalau mereka berbuat salah kepada kita. Seperti juga tadi ya Kak ya. Iya, Vio. seperti Vio. Vio juga udah mengampuni adik kan? Sudah dong. Iya, good. Udah melakukan firman. Nah, sebentar lagi adik-adik mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk membantu memberikan persembahan. Sebelum persembahan, ayo mari kita berdoa. Kita juga akan berdoa syafaat dipimpin oleh teman-teman kalian. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, kita mau berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau memberikan persembahan biar Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur, God bless you. Shalom teman-teman. Sekarang saatnya doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkati orang tua kami dan guru-guru kami agar sehat selalu, terhindar dari penyakit apapun, dan pekerjaan mereka lancar. Berkati negara kami, Indonesia, supaya diberikan keamanan. Berkati Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Wah, nggak berasa kita udah selesai ibadahnya nih Kak Iya nih, Vio. udah selesai ibadah kita. Tapi jangan lupa Kak, tiap hari Minggu kita ada ibadah Rocky di channel Rocky's Ministry. Hari Jam berapa? Minggu jam 9 Jam pagi. 9 pagi. Ya, adik-adik jangan lupa nonton ya. Ya, kita akan pamit undur diri dulu dengan Kak Elda. Fiona, Dan Kalina. Kami pamit undur diri dulu. God God bless bless you. Bye-bye.